wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Aditya Ibnu Priyangga, NIT 20204101 dari Prodi MTP 3A. Saya bersama satu adik tingkat saya yang bernama izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Hanif Muhammad, Prodi MTP 2A. Sebelumnya mohon izin, di sini saya bersama adik tingkat saya akan podcast mengenai pengoperasian sarana perkeretaapian, yaitu mengenai kereta inspeksi. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Untuk sarana perkeretaapian itu kan sebelumnya dibagi dalam beberapa jenis. Nah, salah satunya itu sarana kereta api khusus. Nah, di dalamnya setahu saya sarana kereta api khusus itu meliputi kereta inspeksi. Nah, untuk di PPI Madiun ini sendiri terdapat satu buah kereta inspeksi, yaitu hasil dari hibah dari pemerintah. Izin Kak, yang saya ingin tanyakan, apa sih kereta inspeksi itu Kak? Nah, kereta inspeksi sendiri adalah kereta api sarana khusus yang dioperasikan untuk kegiatan tertentu. Namun dalam Politeknik Perkeretaapian sendiri, kereta api inspeksi tersebut digunakan untuk kereta latih bagi para taruna-taruni di Politeknik Perkeretaapian Indonesia untuk belajar mengoperasikan sarana kereta api, seperti itu. Baik, berarti kurang lebih itu sebagai seajang atau sebagai sarana bagi taruna-taruni untuk melatih atau membelajar bagaimana sih cara mengoperasikan suatu kereta. Nah, untuk spek dari kereta inspeksi di PPI Madiun itu sendiri bagaimana sih Kak, spesifikasinya itu sendiri? Untuk spesifikasi kereta tersebut, KA tersebut mempunyai berat kosong yakni 27.500 kg. Kereta tersebut mulai dinas pada tahun 2005. Pada tahun 2005 sampai 2014, kereta api tersebut beroperasi di lintas yang semestinya atau konvensional. Namun setelah itu kereta tersebut dihibahkan kepada Politeknik Perkeretaapian Indonesia untuk kereta latih bagi para taruna-taruni untuk belajar mengoperasikan sarana kereta api. Di sini KAI sendiri mempunyai beberapa spesifikasi. Ada 5, yakni peralatan utama atau master control, peralatan pengereman, lalu selanjutnya ada meteran, lampu indikator, dan saklar switch. Yang semua peralatan tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Apakah ada yang ditanyakan mengenai 5 fungsi tersebut? Nah, untuk tadi kan sudah dipaparkan oleh Kak Adit bagaimana spek-spek dari KA inspeksi di PPI Madiun. Nah, tentu saja untuk pengoperasiannya itu sendiri gak sembarang orang atau gak bisa sembarangan dalam mengoperasikan kereta tersebut. Nah, sebelum beroperasi apakah kereta inspeksi tersebut harus mengalami pengecekan atau harus dicek terlebih dahulu? Tentunya sebelum beroperasi harus dicek, seperti pengecekan kabin, pengecekan engine, terutama pengecekan engine. Engine harus dicek terlebih dahulu sebelum dioperasikan. Kita harus membuka kap mesin untuk memastikan semua komponen yang berada dalam mesin itu sesuai ataupun tidak ada yang abnormal. Ketika kap mesin dibuka, kita harus mengamati kabel-kabel, mengamati tangki HSD atau bahan bakar, lalu ke radiator juga. Apakah biasanya radiator kan gampang merembes. Nah, kita harus mengecek juga air radiator apakah merembes ataupun air tersebut kering. Lalu setelah semuanya dicek, kita siap mengoperasikan kereta tersebut. Nah, setelah dilakukan pengecekan, tentunya kereta inspeksi dapat digunakan untuk berlatih maupun untuk digunakan dalam diklat. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi mengenai kereta tersebut? Wah, tentu saja ada Kak. Ini yang paling inti Kak, yang paling banget saya ketahui Kak. Itu gimana sih Kak cara ngoperasiin kereta inspeksi ini Kak?
cara mengoperasikan. Nah, inti dari podcast ini ya, bagaimana cara mengoperasikan kereta tersebut. Dalam meja pelayanannya terdapat beberapa panel untuk mengoperasikan kereta tersebut. Kamu udah tahu belum panel? Belum Pak, emang ada ya Kak? Ada banyak panel yang berada pada meja pelayanan masinis. Yang pertama ada master control. Master control atau pengendali utama terdiri dari tiga handle, yakni master handle, yaitu digunakan untuk powering kereta ataupun tenaga kereta, dapat digunakan untuk kereta maju maupun pengereman kereta. Nah, untuk tenaga sendiri terdiri dari 4 tingkatan, yaitu tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, untuk pengereman sendiri terdapat 7 tingkatan, yaitu 1 tingkatan sampai 6 tingkatan untuk pengereman gradual atau bertahap. Nah, untuk yang ketujuh itu untuk pengereman emergensi. Pengereman emergensi digunakan ketika pengereman yang semestinya itu tidak bisa digunakan. Lalu kita ingin melakukan pengereman dengan cepat, lalu kita bisa menggunakan emergency brake. Lalu yang ketiga ada key switch, yaitu untuk membuka sistem interlocking pada master control atau pengendali utama. Jadi semisal kamu tidak membawa kunci, maka kereta tersebut tidak dapat digunakan maju ataupun mundur. Oh iya, ada reversal handle juga, digunakan untuk menentukan arah maju atau mundurnya kereta. Jadi semisal dari kabin 1 kamu mau maju, nah itu reversal handle harus diarahkan ke depan. Lalu jika ingin kembali ke belakang, reversal handle dapat digunakan ke belakang. Lalu ada peralatan pengereman, yaitu pengereman udara dan pengereman hidrodinamik. Lalu ada meteran-meteran yang mengindikasikan mengenai beberapa indikasi, yakni ada tombol saklar lampu, tombol wiper, tombol pintu, tombol footstep, ada tombol klakson atau suling, tombol pengatur AC, tombol engine start, engine stop, tombol reset, tombol baterai, tombol lampu semboyan, dan ada buzzer. Lalu pada meja pelayanan sendiri terdapat beberapa meteran juga. Udah tahu belum meteran? Belum juga. Ada meteran juga Kak? Ada. Meteran tersebut ada beberapa meteran. Yang pertama ada meteran tekanan udara atau manometer udara, yaitu ada tekanan udara pada tangki utama atau biasanya disebut main reservoir. Main reservoir ditunjukkan pada jarum merah. Ketika sudah mencapai maksimum, maka kompresor bekerja dan mematikan motor kompresor sehingga tidak menghasilkan udara tekan, dan sebaliknya apabila tekanan pada main reservoir sudah mencapai minimum, maka governor kompresor akan mengerjakan motor kompresor sehingga kompresor akan bekerja lagi dan memompa udara sehingga tekanan udara akan naik kembali. Lalu ada brake pipe atau tekanan udara pada pipa udara pengereman. Tekanan ini ditunjukkan dengan warna itu yang putih. Penunjukan tekanan udara ini apabila telah mencapai 3,2 bar maka akan berhenti atau tidak bisa turun lagi. Berarti yang main reservoir itu yang merah, yang brake pipe itu yang putih Kak? Ya, betul. Ini ada di meteran tekanan udara atau manometer udara. Lalu ada tekanan udara pada silinder atau brake silinder. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam. Tekanan udara silinder sebesar 0 bar pada saat brake valve, pada saat posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar. Itu untuk tekanan udara pada silinder rem. Lalu ada pula meteran tegangan listrik atau voltmeter. Ada meteran arus listrik, ada meteran bahan bakar yang terdiri dari E sampai F. E itu adalah untuk tangki kosong, setengah, dan F untuk penuh. Lalu ada speedometer untuk menunjukkan kecepatan KA. Jadi misal masinis mau
mengendalikan KA nih, kita harus tahu berapa kecepatan KA tersebut. Jadi harus sesuai dengan taspad yang diizinkan. Lalu kita ke inti ya untuk mengoperasikan kereta tersebut. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih Kak. Nah, yang pertama kan itu ada display engine. Display engine terdapat pada sebelah kiri meja pelayanan lokomotif ataupun kereta inspeksi ini sendiri. Terdapat tombol saklar yang berwarna merah. Nah, itu kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita pencet tombol yang bagian bawah. Di bagian bawah ada tombol-tombol berwarna putih dan menunjukkan simbol berwarna hitam huruf O. Nah, itu kita pencet. Lalu kita tunggu beberapa detik, pencet selama 2 kali. Lalu setelah sudah kita pencet, samping kiri ada tombol telapak tangan. Nah, kita pencet juga. Lalu engine akan menyala. Setelah itu jangan lupa kita kembali ke master control. Tadi kan ada 3 handle kan, ada reverser, ada power command, ada key switch sendiri. Nah, kita masukkan key switch, lalu kita on kan agar interlocking dari power command sama reverser handle terbuka. Kan engine sudah menyala ya. Setelah itu kita ke belakang untuk menghidupkan saklar-saklar seperti saklar AC, saklar pengereman, saklar wiper, saklar lampu semboyan dan lain sebagainya. Kita harus urut untuk menghidupkan saklar tersebut. Kita menghidupkan saklar tersebut dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Tidak boleh terbalik jadinya. Wah, kalau balik bisa bahaya ya? Ya, bisa bahaya. Kan harus urut. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kita on kan dari kiri ke kanan. Jika sudah, kita pastikan semua. Kita bisa melakukan tunjuk sebut saklar on, saklar on, saklar on gitu. Jika sudah, kita langsung saja mainkan keretanya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu pasti ya. Kita mainkan kereta. Yang pertama, kita harus melihat indikasi sinyal terlebih dahulu dari PPKA atau PAP yang memberikan isyarat untuk kereta berangkat. Setelah sinyal dirasa aman, kita lakukan tunjuk sebut seperti semboyan 5, kereta diizinkan, bulan 4041 dari PAP dan kondektur, lalu kereta dapat dijalankan. Untuk yang pertama, kita perlu reverser dulu untuk memajukan arah kereta. Setelah dimajukan, kita harus menggerakkan power command ke arah depan yang power tadi. Setelah kereta bergerak, kita harus menyesuaikan taspad juga. Bisa dilihat dari tadi sudah dijelaskan mengenai speedometer untuk indikasi kecepatan kereta. Kita harus berjalan sesuai taspad yang diizinkan. Tuh. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, betul. Jangan lupa juga kita harus memencet tombol deadman pada power command. Wah, gunanya apa tuh, Kak? Nah, tombol deadman sendiri digunakan agar masinis dapat diketahui standby. Kan jika masinis ketiduran atau masinis terjadi gangguan, tombol tersebut tidak dapat dipencet. Nah, itu indikasinya. Tombol tersebut harus dipencet selama 5 detik dalam rentang waktu 50 detik. Jadi masinis harus standby untuk memencet tombol deadman tersebut pada power command. Nah, tahu nggak misal tombol tersebut tidak dipencet? Wah, gimana tuh, Kak? Emang ada pengaruhnya, Kak? Nah, pengaruh sekali. Ketika tombol deadman tidak dipencet, maka buzzer dalam lokomotif ataupun sarana inspeksi dapat berbunyi. Lalu setelah berbunyi, jika tidak ada indikasi kembali dari masinis, kereta api tersebut akan melakukan pengereman sendiri. Jadi kereta inspeksi tersebut akan berhenti secara otomatis ketika masinis mengalami gangguan gitu. Wah, berarti harus standby banget nih, nggak boleh kelupaan ini. Harus gitu. Jadi itu sistemnya kayak itu ATP, Automatic Train Protection. Jadi misal nih masinis ketiduran atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka penumpang yang di belakangnya akan aman karena sarana tersebut dapat mengerem secara otomatis. Berarti sarana KAIS
dari di PPN Madiun ini udah lumayan canggih ya Kak? Ya, berarti? betul. Sudah mempunyai teknologi tersebut. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, sebelum kereta api tersebut kan kereta api tadi sudah menyelesaikan tugasnya. Kita harus tahu cara mematikannya. Kamu tahu nggak cara mematikannya gimana? Belum Kak. Belum Gimana tahu ya? caranya matinya? Yang pertama, kita bisa mematikan saklar-saklar terlebih dahulu. Kan tadi menghidupkannya dari kiri ke kanan. Nah, kita kebalikannya dari kanan ke kiri, Oh. lalu kita off-kan. Berarti kebalikannya gitu Ya, kebalikannya. Setelah off, kita tunjuk sebut kembali saklar off, saklar off, saklar off. Lalu kita tutup kembali saklarnya. Lalu kita kembali ke meja pelayanan masinis. Kan tadi udah ditancepin kunci ya. Iya. Nah, kita harus mencabut kembali kunci tersebut agar sistem interlocking pada power command sama reverser tersebut dapat bekerja kembali. Nah, kan sudah dicabut tadi. Jangan lupa naruhnya di mana. Oh, siap. Nanti kalau lupa nggak bisa. Dijalanin lagi. Iya, jalani. Terus kita kembali ke engine display. Di situ kan ada saklar tadi. Nah, saklar tadi kita matikan. Kita pencet di off kan. di off kan. Kebalikannya dari yang sebelumnya. Ya, betul. Kan sudah nih semua off. Kita pastikan semuanya sudah off gitu. Oke Kak. Sudah Kak berarti. Iya, Cara sudah. pengoperasiannya seperti itu. Ya. Berarti rumit juga ini Kak berarti. Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada Kak terakhir Kak ini Kak. Apa nih? Tadi kan setelah kita melakukan pengecekan awal sebelum kereta dijalankan. Nah, Ya. setelah kereta dijalankan nih Kak, apakah perlu dilakukan pengecekan ulang kembali Kak? Oh, tentu saja itu perlu dilakukan karena kereta tersebut harus dalam keadaan kondisi siap pakai. Nah, kita kan sudah menyelesaikan tugas tadi, maka kita harus melakukan pengecekan kembali. Kita dapat membuka kap mesin lagi atau kap engine. Kita buka apakah ada peralatan yang mengganjal seperti kabel-kabel. Bisa jadi ular masuk ke kereta juga ke dalam bahaya itu, engine. Kak. Bahaya sekali itu. Lalu kita cek kembali air radiator seperti apakah ada rembesan ataupun air tersebut sudah kering. Lalu ke tangki HSD juga atau tangki bahan bakar. Kita cek kembali, kita bisa melihat apakah tangki tersebut sudah habis atau masih terisi. Seperti itu. Lalu kita cek juga tekanan oli dan lain sebagainya. Tuh. Berarti sebelum dan sesudah pengoperasian KA itu banyak juga ya Kak? Ya, banyak. Tata cara dan urutannya. Dan yang penting itu nggak boleh terbalik-balik atau nggak boleh Ya. kelewatan salah satu ya Kak? Ya, itu penting dilakukan agar kereta tersebut berjalan sesuai Mestinya. mestinya. Baik Kak, sudah cukup nih, saya udah cukup mengerti bagaimana spek KAIS, apa itu KAIS, dan gimana sih cara ngoperasiinnya. Ya, Terima kasih Kak atas ilmu dan informasinya Kak. sama-sama. Kapan-kapan lagi kita dapat podcast lagi mengenai kereta inspeksi jika diperlukan lagi. Baik Kak, siap. Mungkin sekian ya podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.